Pernah lihat cairan yang bisa berubah warna gitu aja, tepat di depan mata? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasianya. Titrasi kompleksometri. Ini tuh sebuah teknik analisis kimia yang kelihatannya kayak sulap, tapi sebetulnya ini sains yang cerdas banget. Jadi, siap-siap ya. Kita bakal ungkap trik di balik sihir kimia ini. Coba deh lihat ini. Dari warna merah anggur yang pekat, tiba-tiba jadi biru terang. Perubahan warna yang drastis banget ini tuh petunjuk visual buat kita. Sebuah sinyal kalau ada sesuatu yang penting banget baru aja terjadi di level molekul. Jelas ini bukan sulap kan? Terus gimana caranya ini bisa kejadian? Apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam cairan itu? Nah, buat mecahin misteri ini, kita harus kenalan dulu nih sama para aktor utamanya. Biar gampang, bayangin aja proses ini kayak jabat tangan molekuler. Jadi, di satu sisi kita punya yang namanya ion logam. Terus, di sisi lain kita punya molekul yang kita sebut ligan. Nah, waktu mereka ketemu, mereka bakal nyatu dan ngebentuk ikatan yang kuat banget. Aktor pertama kita, ion logam. Anggap aja dia ini kayak tangan yang lagi kebuka, siap nerima sesuatu. Kalau dalam bahasa kimianya, dia ini asam Lewis. Artinya, dia emang tugasnya nyari dan nerima pasangan elektron. Pasangannya, ya ligan ini. Kalau tadi ion logam itu tangan yang nerima, nah ligan ini tangan yang ngasih. Dia itu basa Lewis, punya pasangan elektron bebas buat didonasikan. Pas banget kan buat melengkapi jabat tangan tadi? Jadi intinya gini, ion logam itu nerima elektron, sementara ligan itu ngasih elektron. Atau kita bisa pakai analogi lain, kayak gembok sama kunci. Ion logam itu gemboknya yang perlu dibuka, dan ligan itu kunci yang pas banget buat ngebuka gembok itu. Makanya, waktu ion logam, kita sebut aja M, ketemu sama ligan kayak EDTA, mereka bakal langsung berikatan, ngebentuk senyawa baru yang stabil banget. Inilah hasil dari jabatan tangan mereka, sebuah senyawa kompleks yang terkunci rapat. Eits, tapi tunggu dulu. Nggak semua ligan itu sama. Ada satu ligan yang jadi bintang utama di sini, namanya EDTA. Kenapa dia spesial banget? Soalnya, dia bukan cuma jabat tangan biasa, dia ini pencengkram super. Coba bayangin EDTA itu kayak cakar gurita raksasa. Dia nggak cuma megang ion logamnya, tapi benar-benar mencengkram dari berbagai sudut sekaligus. Nah, struktur cakar ini yang disebut kelat, dan inilah rahasia kenapa ikatannya bisa kuat luar biasa. Jadi, apa aja sih kekuatan super EDTA? Pertama, reaksinya cepat dan ikatannya super stabil. Rasionya juga simpel 1:1, jadi ngitungnya gampang. Kuncinya itu karena dia punya 6 tangan atau titik cengkram yang bisa membungkus ion logam dengan sempurna. Saking stabilnya, reaksinya dijamin berjalan sampai tuntas. Oke, sekarang kita udah kenal sama ion logam dan si pencengkeram super, EDTA. Waktunya kita balik lagi ke labu Erlenmeyer tadi, dan akhirnya pecahin deh itu misteri di balik perubahan warna yang keren tadi. Ternyata ada pemain ketiga yang terlibat, namanya ligan indikator. Anggap aja dia ini kayak pasangan sementara buat si ion logam. Dia bisa berikatan, tapi ikatannya jauh lebih lemah dibandingin ikatan yang bisa dibikin sama EDTA. Jadi ceritanya begini, di awal ion logam itu lagi pacaran sama indikator, makanya warnanya jadi merah anggur. Terus, kita mulai tetesin EDTA si pencengkram super. Karena EDTA ini jauh lebih kuat, dia bakal merebut ion logam dari si indikator, satu persatu. Nah, pas semua ion logam udah direbut sama EDTA, indikatornya jadi jomblo lagi, sendirian dan bebas. Dan di saat itulah warnanya balik ke warna aslinya, yaitu biru. Dan inilah dia momen ahanya. Perubahan dari merah anggur ke biru itu adalah tanda buat kita. Sinyal visual yang ngasih tahu kalau setiap ion logam di dalam sampel udah ketemu dan diikat sama EDTA. Misteri terpecahkan. Oke, ini emang trik kimia yang keren. Tapi terus, apa gunanya? Ternyata teknik ini punya peran yang penting banget dalam hal-hal yang kita temui sehari-hari. Yuk kita lihat beberapa contohnya. Lihat deh bedanya. Buat sampel air limbah, kita butuh EDTA lebih dari 3 kali lipat banyaknya dibandingin sampel untuk bioreaktor. Perbedaan volume EDTA yang drastis ini tuh petunjuk langsung buat kita tentang seberapa banyak ion logam yang ada di masing-masing sampel air itu. Setelah dihitung-hitung, sampel air limbah tadi ternyata mengandung ion logam setara dengan 309,2 parts per million atau ppm.
Angka yang spesifik banget ini ngasih tahu kita kalau air ini termasuk air sadah tinggi. Artinya, air ini perlu diolah lagi sebelum aman buat dipakai. Jadi, apa artinya ini semua? Teknik ini krusial banget. Di dunia bioteknologi, ini bisa mastiin semua proses berjalan sempurna, dari kultur sel sampai kualitas produk akhir. Dan yang paling dekat sama kita, inilah cara standar buat ngukur kesadahan air, yang menentukan seberapa banyak mineral di air minum rumah kita. Pada akhirnya, titrasi kompleksometri ini nunjukin ke kita gimana sebuah kunci molekuler, kayak EDTA, bisa kita pakai buat membuka dan mengukur masalah-masalah yang nggak kelihatan di sekitar kita. Ini jadi bikin kita mikir ya, kira-kira masalah tersembunyi apa lagi yang nunggu buat dipecahkan dengan kunci kimia yang tepat?